Mari kita masuki ibadah keluarga hari ini, Minggu 25 Juli 2021. Jika sungguh mengenal Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa kita mampu beraktivitas, berkarya, dan menjalani hari demi hari. Itu hanya karena penyertaannya. Dan kita ada, serta menikmati hari ini dengan beribadah bersama. Itu pun juga karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita puji Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 19, bait 1 dan 5, Tuhanku Yesus. Ibadah keluarga hari ini dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Amin, amin, amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Melimpah di dalam kehidupanmu juga. Kasih-Nya tercurah atas keluarga kita. Oleh karena itu kita juga dipanggil untuk hidup dalam kasih sebagaimana firman-Nya dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan yang ke-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Berdasarkan hukum kasih ini nyata sekali kehidupan kita yang jauh dari kasih. Meskipun di mulut kita mengaku bahwa kita mengenal Allah, namun tindakan dan ucapan kita sehari-hari lebih seperti orang yang tidak mengenal Allah. Inilah pelanggaran kita. Oleh karena itu, marilah setiap kita mengambil saat teduh sejenak untuk menghadap Tuhan di dalam doa, untuk kita mengakui pelanggaran kita dan memohon ampunannya. Berdoa secara pribadi untuk memohon pengampunan dari Tuhan.
Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui segala keberadaan kami yang jauh dari kehendak Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan bertentangan dengan sabda Tuhan. Sehingga ya Tuhan, pada saat ini bersama kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui dan menyesali kehidupan kami yang bertolak belakang dengan sabda Tuhan. Dan kami merendahkan diri, memohon ampunan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jika sungguh mengenal Allah, maka kita akan tahu bahwa karena kasih setianya, Allah menunggu pertobatan kita. Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat Tuhan memberi kesaksian demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah. Marilah kita wujudkan syukur atas anugerah Tuhan dengan saling mengucapkan salam damai. Salam damai. Salam damai. Kita sambut anugerah Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 387, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Ku heran Allah mau memberi.
Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Apa yang selanjutnya kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa mohon penyertaan Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menunggu pertobatan kami. Dan dengan kasih-Mu lah kami diampuni dan diselamatkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membulatkan tekad kami untuk mewujudkan syukur atas pengampunan dan keselamatan yang kami terima dengan menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga saat ini kami mempersiapkan diri untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami, supaya sabda yang kami terima, yang kami gumuli bersama, boleh menguatkan dan menyegarkan kami. Dengan penyertaan Roh Kudus kami boleh mengerti, memahami kehendak-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 21. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia. Ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
Berdasarkan bacaan firman Tuhan, maka renungan pada saat ini saya beri judul Mengenal Tuhan. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, setelah menghayati bacaan hari ini, mari kita mencoba menempatkan diri pada sisi Tuhan Yesus. Saat itu para murid sudah sekian lamanya mengikut Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Oleh karena itu, para murid pasti sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat yang belum pernah disaksikan manusia. Baik itu menyembuhkan orang sakit ataupun mengusir setan. Bahkan para murid juga pernah diutus menjelajah kota-kota, desa-desa di sekitar Nazaret dengan dibekali kuasa untuk melakukan hal yang sama, yaitu untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Namun dalam kisah hari ini kita menemukan bagaimana para murid seakan baru saja mengenal Tuhan Yesus. Sudah bukan pemandangan aneh menyaksikan banyak orang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan seperti biasanya, tidak ada satupun yang ditolak oleh Tuhan Yesus di dalam kelelahannya. Karena kasih-Nya semua dilayani dengan tuntas. Namun, hari itu Filipus takut. Di dalam ketakutannya, Filipus ingin supaya orang banyak itu diusir secara halus untuk mencari keselamatan bagi dirinya masing-masing. Ketika Tuhan Yesus menanyakan tempat mana yang bisa dituju supaya bisa membeli roti untuk dimakan orang banyak itu, jawaban Filipus menyiratkan bahwa dia hanya bisa melihat uang 200 dinar. Kira-kira kalau dirupiahkan ya 10 juta rupiah. Yang bagi Filipus mustahil untuk didapatkannya. Uang 10 juta rupiah yang bisa dibelikan roti yang nantinya dimakan oleh orang banyak itu. Diceritakan seorang anak mendekati Andreas untuk menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang secara manusiawi adalah ukuran yang sangat kecil. Namun di tangan Tuhan Yesus, ternyata yang dianggap kecil itu menjadi melimpah. Sekali lagi, para murid menyaksikan guru mereka melakukan mukjizat. 5 roti, 2 ikan dimakan sekian ribu orang. Namun sepertinya ingatan mereka terganggu ketika malam itu di atas perahu yang diombang-ambingkan badai di tengah danau, ada sesosok yang berjalan di atas air mendekati mereka. Mereka takut karena memang tidak lumrah bagi manusia berjalan di atas air. Keluargaku yang diberkati oleh Tuhan, dari sudut pandang kita, Tuhan Yesus bisa jadi tersinggung. Bukankah selama ini mereka selalu bersama-sama? Jika demikian, mengapa seakan para murid tidak mengenal Dia? Bukankah jika sungguh mengenal Dia, maka para murid tahu seberapa besar kuasanya? Jadi harusnya mereka tidak heran, tidak takut ketika dihadapkan dengan banyak orang yang harus dikasih makan. Seharusnya kalau mereka mengenal Yesus, maka mereka tidak heran, tidak takut ketika malam itu di tengah badai ada yang berjalan mendekati mereka dengan berjalan di atas air. Ternyata sekian waktu bersama-sama tidak menjamin para murid sungguh mengenal Dia. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa tahun kita bersekutu, beribadah, merenungkan sabdanya, memuji namanya, dan berdoa? Sudahkah kita sungguh mengenalnya, atau jangan-jangan hanya seakan-akan kenal saja? Sebagaimana para murid, kualitas pengenalan kita akan nampak
ketika kita dihadapkan dengan bahaya, beban, permasalahan, atau pergumulan hidup yang berat. Bagaimana reaksi kita? Marah? Takut? Kecewa? Khawatir? Bingung? Bagaimana reaksi kita ketika mendapatkan teguran, peringatan, pengajaran, ajakan, atau panggilan untuk berkarya dari Tuhan? Kecewa? Tidak peduli? Merasa sudah tahu dan paham? Jika reaksinya demikian, berarti kegiatan kerohanian kita baru sekedar rutinitas yang membosankan. Semakin mengenal Tuhan akan membuat manusia semakin tahu akan kasih, kuasa, dan rencananya. Semakin mengenal Tuhan akan membuat manusia semakin bersyukur di dalam kehidupan apapun situasi yang dihadapi. Semakin merasa kecil sehingga mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Semakin mengenal Tuhan akan membuat kita semakin haus dan lapar akan firman Tuhan dan kebenarannya, sehingga kita tergerak untuk terus mencari kehendaknya dan menjadi pelaku firman. Semakin mengenal Tuhan membuat kita semakin merasa lemah, sehingga mencari kekuatan di dalam penyerahan diri pada tuntunan tangan Tuhan, sekaligus semakin teguh dan kokoh dalam berkarya dan melayani karena percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih akan menolong dan menyertai. Semakin mengenal Tuhan akan membuat kita semakin giat memberi, berbagi, sebagai wujud nyata menjadi saluran berkat bagi sesama, dan tidak lagi serakah mengumpulkan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, orang yang mengenal Tuhan adalah mereka yang tekun bekerja supaya hasil usahanya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mengenal Tuhan adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri karena sudah menemukan kerajaan Allah di dalam hidupnya dan merasa cukup dengan keberadaan dirinya, sehingga mau membaktikan diri untuk membagikan rasa cukup, syukur, sukacita, dan damai sejahtera bagi sesamanya. Orang yang mengenal Tuhan adalah mereka yang tidak mudah terpancing emosi, sehingga tetap tenang dalam aktivitas, dalam karya, dalam pelayanannya kepada sesama, meski seakan ada prahara yang menerpa hidupnya. Tidak perlu menyusahkan diri dengan mengukur, menilai, menghakimi orang lain. Mari menilai diri sendiri. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan? Ketika menghadapi kesulitan hidup, apakah kita, keluarga kita, gereja kita hanya berfokus pada masalah, atau mampu melihat kuasa dan kasih Tuhan? Di tengah pandemi ini, apakah kita, keluarga kita, gereja kita hanya melihat bahaya, keterbatasan, kekurangan, atau bisa mendengar panggilan Tuhan untuk terus berkarya dan melayani sesama yang membutuhkan? Mari terus berusaha mengenal Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan sok kenal, kenalilah dengan sungguh-sungguh. Tuhan menanti dan menyiapkan berkat-Nya untuk kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh untuk menghayati firman Tuhan.
Mari kita tunduk dalam doa. Terima kasih kami boleh memiliki kesempatan untuk mengenal Engkau. Melalui Yesus Kristus, kami boleh mengenal Allah yang penuh kasih, yang berkenan, yang bersedia untuk menerima dan mengampuni setiap orang yang bertobat. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa berusaha mengenal Engkau melalui perjumpaan kami dengan firman-Mu, melalui perjumpaan kami di dalam doa-doa setiap saat, melalui perjumpaan kami dengan sesama kami, sesama ciptaan Tuhan. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Engkau melalui peristiwa yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Engkau, sehingga kehidupan kami dibangun menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, dan pakailah kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, supaya dimanapun kami berada, maka orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kasih-Mu, boleh mengenal Engkau. Bapa di surga, kami juga membawa di dalam doa keluarga kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menyertai, supaya dengan berkat Tuhan, saudara-saudara kami dimampukan untuk menghadapi, menyelesaikan segala pergumulan di dalam kehidupannya. Membawa di dalam doa saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, apapun penyakitnya, kiranya Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami ini dengan kesehatan, dengan kesembuhan. Kiranya dengan berkat Tuhan melalui obat-obatan, melalui makanan dan minuman, melalui pendampingan dan penghiburan dari keluarga, Tuhan pakai sebagai jalan saudara-saudara kami ini pulih seperti sedia kala. Membawa di dalam doa jemaat Tuhan GKJ Candiroto, pakailah kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau, untuk menolong banyak orang. Sehingga melalui kehadiran GKJ Candiroto, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Membawa di dalam doa pemerintah negara kami, dari tingkat pusat sampai di daerah, kiranya boleh memimpin seluruh rakyat Indonesia di tengah-tengah masa pandemi ini, memimpin bangsa dan negara kami menuju kemakmuran, menuju kesejahteraan, menuju kebahagiaan, dan mampukanlah kami menjadi warga negara yang baik, yang tidak hanya menjaga kesehatan, keselamatan diri kami sendiri, keluarga kami sendiri, tetapi juga kesehatan dan keselamatan sesama kami, mereka yang ada di kanan kiri kami. Bapa di surga, demikian seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika sungguh mengenal Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan syukur dengan menghaturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pujian Raja Daud bersama bangsa Israel dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kita aturkan persembahan sambil menaikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar. Mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan perkenankanlah sebagai wujud syukur, saat ini bersama-sama kami mengaturkan persembahan kehadirat-Mu. Terimalah, kuduskanlah persembahan kami ini, supaya melalui gereja Tuhan, persembahan kami ini boleh menjadi sarana bagi tangan Tuhan untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang di muka bumi ini. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah keluarga, kami akan memasuki kehidupan kami sehari-hari, melaksanakan segala tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Sepenuhnya kami berserah, dan ajarlah kami untuk senantiasa rindu semakin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita terus berusaha mengenal Tuhan, supaya kehidupan kita dibangun menjadi seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Bertekunlah dalam doa dan renungkanlah firman-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus di tengah dunia. Janganlah kecil hati, janganlah khawatir, bimbang ataupun takut. Bersukacitalah, karena Allah sungguh mengasihi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah keluarga pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 408 bait 1 dan 2. Di jalanku ku diiring. Oleh Yesus Tuhan.
aku kehausan dan langkahku tak tetap. Dari cadas di depanku datang air yang sejuk. Dari cadas